Mama Nirina kalau dia manggilnya. Mama Nirina harus selalu cuci tangan setiap ada adegan di tempat itu. Dan situasinya di kamar yang harusnya tempat kita secara pasangan kan, tempat yang paling nyaman, romantis gitu. Tapi ini menjadi suatu peristiwa yang berubah di situ. Iya. Sampai ada satu ini ya, pemain yang buang bajunya ya. Iya. Oh iya. Buang bajunya. Pemain atau kru? Pemain. Selamat datang di Indopop Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang baru dapat panggilan dari kubur. Halo Mas Dugi. Halo Mas Farza. Firza. Senang banget lo datang ke sini loh. Masa sih? Suasananya tuh homey banget. Homey banget. Iya, Sengaja. kita bakal nggak tahu dari luar nih ada podcast keren di sini. Karena rumah bentuknya homey. Sengaja kita mau Ya, membuat senang ya? Coba kamu ambil tempat apa gitu buat tidur. kasur, mau kasur. Thank you ya kita datang ke sini. Thank you. Kalau kita ngomong film ini, satu hal yang kan gue udah nonton teasernya itu, trailernya, dan itu tuh kain kafannya menurut saya tuh ikonik banget ya. Itu beneran atau gimana sih? Jangan kasih tahu. Kasih tahu aja. Rahasia. Indopop mau tahu. Gimana kain kafannya? Kain kafan di Kain pocongnya kafan, maksudnya. pocongnya. Oh iya. Itu sebenarnya ada kain kafan beneran, ada kain kafan yang bohongan. Jadi ada dua. Yang benerannya dipakai. Cuma bentar doang. Itu pun shoot dari dekat doang. Tapi kalau yang Karena bohongan, ada kebutuhan close up ya. iya, kebutuhan close up. Itu pas ngeliat, wah gila sih. Gitu sama kayak gitu kan gimana rasanya pakai kain kafan? Deg-degan banget Iya, karena kita kan waktu itu dikasih tahu ya ini ini tuh ada kain kafan beneran, kayak hah, ini beneran kain kafan beneran, ini nggak bisa diganti yang bohongan aja gitu. Ya. Tapi ada buat kebutuhan close up, jadi ya dipakainya cuma bentar doang. Tapi sampai sekarang disimpan itu di rumah. Mau Enggak. kita telepon nih. Telepon Mas Unu. Om Sunu. Biasa kan siapa tahu keramat kan. Satu-satunya pertanyaan ya lo yang nanyain tentang kain kafan lo, ini hebat Itu sekali Indopop. ikonik banget di filmnya itu. Investigator ulung ya. Tapi ya memang gue sendiri yang pernah ada di syuting horor, baru kali ini lihat yang asli. Iya kan, makanya. Tadi Iya. pertanyaannya itu asli apa enggak, dan kalau asli wow sih. Lo kelihatan beneran Kelihatan ada asli. signifikannya Iya, ikonik itu. iya makanya Ya berarti ini asli. mikirnya nih asli nih kayaknya nih, makanya nih harus dipertanyakan gitu. Takutnya jadi inian kan gue nyebarin hoax. Dan emang udah dia diangkat daripada saat kita proses reading kan, karena memang kita harus ngasih tahu kondisi-kondisinya. Nah, bicarain reading. Waktu misalnya udah sampai nih naskahnya dan judulnya Panggilan dari Kubur. Langsung yang muncul di benak Mas Nugi sama Farza apa? Firza. Firza. Grogi Gara-gara saya. kain kafan tuh jadi. Iya, kain kafan dari Kak Farza. Pas denger Panggilan dari Kubur, wah itu kan kalau saya nih serem, nggak jadi dah, takut. Aku langsung ngewing. Aku harus Mewing. Oh, mewing ya. Ya kalau aku pribadi sih ya langsung ngeh bahwa ini sebuah film yang horor satu, tapi identik dengan suasana yang sedikit banyak waktu gue zaman kecil. Oh. Jadi agak sedikit klasik. Jadi malah klasik, horor klasik. Jadi pas aku lihat skripnya, ini tuh bukan cuma horor yang jump scare doang, kaget-kaget doang, tapi ini juga horor yang menyentuh hati. Wow, membicarakan hati dia ya. Dan hebat kan? Hebat ya. Oke. Umur berapa? Ceritanya. Firza? Umur berapa? 11 tahun. Wow. Hebat ya? 11 tahun saya lagi main gundu kayak Om. Ya. Masih asik loh. Gundu tuh kelereng. Hah? Iya, Kelereng. kelereng. Kalau enggak main ini polisi maling di lapangan. Ngerasain enggak? Enggak. Enggak apa-apa. Kayak mending saya jadi kamu. Umur segini syuting. Ini ke Mas Dugi, ini kan bukan pertama kalinya Mas Dugi main di film horor ya? Iya. Tapi ketika masuk ke film Panggilan dari Kubur itu, hal beda apa yang Mas Dugi rasain dibanding Yang film horor beda adalah pertama pasti dari settingan penuturan cerita yang memang tadi aku udah sempat singgung, membawa satu persepsi ini cerita
klasik waktu aku zaman kecil. Pernah dengar nggak zaman dulu ada film-film horor Indonesia judulnya apa? Beranak dalam kubur, Oh, ya kan? terus yang Lo nggak seumuran kan kita kan? enggak jauh Oh, Mas. jauh. Jauh. Dulu ada film judulnya Beranak dalam Kubur. Makanya aku langsung relate. Ih, judulnya kok kayak film-film klasik gue zaman kecil ya. Ternyata benar. Panggilan dari Kubur ini horor klasik yang menggugah memori gue zaman gue kecil nonton film-film horor Indonesia zaman dulu. Nah, itu ada klasiknya. Dan penuturan ceritanya juga begitu ternyata. Penuturan cerita ini klasik yang sifatnya menggali karakter dari main cast yang ada di film itu. Jadi bukan surrounding di luarnya, tapi justru main castnya yang diekspos untuk membawa suasana horor. Tapi Dulu kalau film-film kayak gitu. Oke, kalau kita ambil itu kan mau mengangkat sisi klasiknya. Apakah memang targetnya selain anak muda kita mau ngegait bapak-bapak biar inget zaman dulu? Pada dasarnya semua film sih pengennya semua Umur umur bisa ikutan ya, dari zaman kakek-kakek sampai yang paling muda. Tapi film ini memang jujur nggak banyak diangkat tema film horor klasik yang seperti tadi gue bilang, karena pendekatannya baru kalau buat kacamata gue sebagai orang yang ikutan dalam film-film horor. Jadi ini gue, wah kayaknya seru nih jalanin sesuatu produksi film yang ngacunya sama sesuatu yang sifatnya klasik. Walaupun settingannya bukan klasik ya. Oke. Settingannya bukan zaman dulu, tapi settingannya zaman sekarang. Plus, pas gue tahu castnya adalah Nirina Zubir, Mutia Datau, Septian Dwi Cahyo, Firza Alia. Firzana Alia. Gue pengennya pakai nggak usah nanya. Tapi nama kamu Firzana Alia. Oke. Langsung nggak mikir panjang tuh ya. Oke, saya ikut. Datang dengan gegap gempita ketemu, wah kangen-kangenan karena teman-teman zaman dulu yang ketemu lagi, dan idola-idolaku juga tuh semuanya. Tapi Firza, proses syutingnya tuh berapa lama sih sana? Berapa hari ya waktu itu? 18-an. 18 hari. Terus kalau 18? Iya. 18 di mana sih? Sama plus plus apa? 2 hari lagi kan tambahan kan? Oh iya, plus 2 Berarti hari tambah. hampir mau sebulan ya? Iya, hampir mau Hampir sebulan. sebulan. Kurang 10 hari. Capek dong ya? Ya lumayan. Nggak capek kalau kita mah Ya ya. capek sih Yang Yang sebenarnya. capek produksinya, Iya. capek orang produksi. Kalau Iya sih. kalau kita sebagai pemain punya banyak waktu untuk istirahat. Tapi yang pasti capeknya tuh bukan gara-gara menjalani peran ya. Nunggu. Kalau misalnya nggak biasa nunggu di film mungkin akan melelahkan. Tapi ini aku Saya belajar menurut aku dari enggak sih. yang umur 11 tahun aja bisa Kenapa? Iya, se- wow. tough itu. Jadi motivasi Mas Nugi. Beneran. Wow. Beneran. Jam 2 pagi udah dipanggil untuk Iya, syuting. jadi kita tuh syuting kebalik waktunya. Jadi kayak pagi jadi malam, malam jadi pagi. Dan dia Orang bahasa tidur melty kita itu ya? kerja, Iya, orang orang- kerja kita tidur gitu. Iya. Wow. Dan Firza menjalani dengan profesional. Syutingnya di mana? Hmm, Di wilayah Di Jabodetabek sih, Jabodetabek sampai sih. Subang. Itu Iya, Subang. kuburannya asli kan? Asli. Asli. Emang kampung yang kita pakai itu punya satu wilayah yang jalan masuk kampungnya itu panjang, pohon-pohon terus ada kuburan. Iya, kuburan Baru di masuk ke sini. desa kampungnya. Dan itu belum pernah dipakai di film yang lain. Jadi memang set lokasinya aku acungin jempol sih, nemu aja tempatnya kayak gitu. Itu kuburan iniannya kuburan kosong gitu. Ada yang untuk kebutuhan tertentu kita mock up. Oke. Ada yang asli juga. Ada yang asli juga. Yang siapa? Tante Nirina, Mama Nirina kalau dia manggilnya. Mama Nirina harus selalu cuci tangan setiap ada adegan di tempat itu. Tadinya dia juga nggak ngeh, Iya. tapi setelah dikasih tahu, ini soalnya kuburan. Kaget. Kuburan. Iya. Langsung shock. Emang asli tanah kuburan. Ya kita aja kalau misalnya habis ke makam biasanya Iya, kan cuci cuci-cuci, muka, iya. cuci tangan gitu. Langsung mandi sih. Iya. Sampai ada satu ini ya, pemain yang buang bajunya ya. Iya. Oh iya, Mm-mm. Buang bajunya. udah pemain atau buang. kru? Pemain. Pemain.
lawan mainnya Mama Nirina juga. Terus gimana malam-malam syuting di kuburan? Merinding sih. Tapi nggak ada Tapi yang nggak ada, aneh-aneh ya. nggak ada yang aneh-aneh sih. Alhamdulillahnya nggak ada. Ya itu kita bersyukur sih. Pokoknya kan sebenarnya kan dikasih tahu kalau ada tempat-tempat yang dalam tanda kutip lebih dituakan sama penduduk sekitar, kan memang hutan itu wilayahnya udah lumayan lama ya. Jadi kita harus jaga omongan, jaga sikap, jangan pipis sembarangan segala macam. Itu kan memang udah biasa, jadi kita nggak terlalu kaget lah dengan keadaan-keadaan itu. Ya untungnya kita semuanya mematuhi ya. Ya enggak? Iya. Kamu pipis sembarangan? Enggak dong. Nggak tahu. Enggak. Enggak berani. Tapi Karena asik lah ya. nanya-nanya lagi, nanya-nanya. Tapi seru sih, daerahnya seru. Ada danaunya besar ya. Iya, ada danau. Ada makanan khas danaunya itu. Jadi asik sih. Kayak piknik jadi. Piknik. Jadi seru. Gimana rasanya syuting sama Papa Nugi? Nah, ini. Siapin ya. Rasanya syuting sama Papa Nugi. Wait. Udah kedengeran nih suaranya nih. Nggak main receh, Mas. Iya. Ini Bitcoin. Oh, Oh, Bitcoin. ini kayaknya uang koin luar negeri nih kayaknya. Syuting sama Papa Nugi rasanya tuh seru banget dan seneng juga buat aku tuh buat dapetin chemistry sama Papa Nugi tuh apa ya, waktu pertama kali ketemu nih pas reading, padahal ini baru pertama kali kan. Dia bilang, oh ini namanya Nugi ya. Oh, Papa Nugi. Aku bilangnya Papa Nugi. Ternyata pas reading tuh Papa Nugi tuh langsung kayak baik banget padahal baru pertama kali ketemu. Jadi wah, baik banget. Simpan ya. Oke, makasih. Saya juga mau, Mas. Wah, lumayan ini koin dari Bit. bit. Koin dari uang luar negeri. Ini 100.000 nih. Langsung gak usah syuting lagi, udah pakai itu bisa hidup. Tapi ya Papa Nugi asik banget ya orangnya ya. Kalau saya balik, Papa Nugi dengan syuting dengan adik Firza, apakah merasakan akhirnya di lokasi syuting ada anak baru ya? Anak baru artinya yang biasa di rumah ada anak, terus di sini jadi ada anak lagi. Jujur kan setelah aku dikirimin skripnya di gambaran kepala aku kan siapa nih nanti yang jadi anaknya kan gitu kan di daftar pemain. Terus ada nama Firzana, terus ketemu langsung, aku langsung ya ampun, memang gambarannya kayak gini nih Firza, seperti Yasmin yang ada di cerita. Lucu, terus ceriwis, gemesin, terus cantik. Mana Bitcoinnya dibalikin lagi? Balikin. Yang tadi balikin. Ya, gimana dong diambil? Ya syuting lagi dapetin ya, cari duit. Ternyata di luar dari itu semua ekspektasiku ternyata dilebihkan oleh profesionalnya Firza. Dibilang profesional itu kurang 1 Bitcoin, itu tambah lagi tuh. Ya nggak ada dia. Ini ada loh nih. Yang Segepok nih. dengan usia demikian muda menyambut kehadiran kami yang umurnya berlipat-lipat dari Firza ini nggak canggung. Itu yang memudahkan kita jadi cair. Coba kalau ini anak canggung dikit-dikit, aku mau. Nah, kayak gitu kan kita susah. Iya betul. Kalau ini enggak. Oh, berarti dia Tapi kooperatif ya. ternyata turunan dari ibunya yang rock and roll. Wow. Ibunya lebih rock and roll rock and lagi. roll. Iya. Papanya belum ketemu nih, apalagi papanya mungkin ya. Nah, ibunya dan Firza ini jadi teamwork yang bikin suasana kita makin tanpa dibuat-buat menjadi kedekatan. Nggak ada yang buat-buat kita ya. Kita nggak ada jaim-jaiman ya. No cap. Ya. Oke. No cap tuh. No cap. Riz. Oh, Riz gini. Itu katanya mewing. Sama aja, nggak apa-apa. Chris Mewing. Riz Mewing. Oh, dia udah ini nih. Diajarin. Kontaminasi. Ih, Mama Nirina apalagi. Iya. Oh iya. Iya. Sering TikTokan bareng sana. Iya, bukan sering. sering banget. Jadi ini suasana yang cast kita semua dari Mas Septian, Nirina, Ibu Mutia, Firza, aku, terus
Siapa? Teman kecil? Septian. Teman kecil? Hah? Satu lagi yang kecil, Siapa? yang di warung. Oh, Farah. Farah. Itu bener-bener chemistry-nya nyampur dengan gampang. Di sana anak kecil bukan kamu aja ya? Berarti? Ada satu toko ada anak satu kecil. toko anak Oh, kecil. di Untuk adegan situ beberapa jadi scene teman. ya. Enggak temen sih, cuman Bukan teman siapa ya? memang ada di domisili di Emang, kampung iya. itu. Kita dia jadi Wow. Mm-mm. apa ya gitu. Mm-mm. Yang juga ketemu sama Firza di satu scene, tapi nggak satu boleh scene. diceritain. Iya. Ada di trailer ya kayaknya ya, pasti. Iya kan? Atas. Dia Ada jurik. Oh, yang di bawah kolong. ah, Bawah kolong tempat tidur. Iya. Oh. Yang di atas ada jurik. Jurik, aduh, Allahu Akbar. emang dia ngomong jurik. Iya, Oh, iya. jurik. Jurik apa sih jurik? Iya, iya kan kan Sunda ya? ya, Sunda. Jurik. Iya, aku Jurik. juga nggak tahu sebenarnya jurik itu apaan. Ternyata itu. Iya, Apa? Itu ternyata ya. Iya, makhluk. makhluk goib. Apa? Kok goib? Di- Iya, benar sih. Di film ini kan Mas Nugi jadi ayahnya Iya, Jasmine. Jasmine. Firza sebagai Jasmine di sana Iya. ya. Kalau Om Nugi Raka. Raka. Iya. Raka. Kanirina jadi Alia. mamamu. Tadinya namaku bukan Raka ya, Iya, siapa apa ya? Aldi apa? Bukan Wah, muda. Aldi. Terlalu Boy ya. wow, terlalu rock and roll sekali. Rock and roll Iya, waktu sekali. skrip pertama namanya bukan Raka. Apa ya? Ivan. Iya Ivan, hebat sekali kamu. Iya Ivan. Emang iya? Iya. Fani. Hebat deh kamu masih. Terus Ivan. kenapa diganti? Karena mukanya begini Ivan. Cocoknya Raka ya. Iya. Raka. Bukan gue loh yang mengusulkan nama ganti, tapi setelah kayaknya jangan Ivan deh Gi. Raka gitu. Mas Uno dengan produser udah sepakat kayaknya mukanya emang Raka gitu. Soalnya kan Ivan tuh kelihatannya muka tuh good boy ya. Goodbye. Good boy. Good boy. Oh, Emang enggak- Raka enggak good boy? papamu loh itu. Enggak, Ivan kan enggak, Raka. ada berbau-bau bule Iya. gitu. Teman-teman gue yang namanya Ivan mukanya enggak kayak gini. Kalau Raka Indonesia banget lah ya, Iya, Jawa Indonesia banget. banget. Kalau Ivan kan good boy. Kalau Raka itu very very good boy. Asik. Oh, Bitcoin. Gitu ya, gitu. Bitcoin. Tapi Raka bukan Papa Nugi gitu. Papa Nugi ya, nggak Ya. jadi ya. Ntar gue kasih pertanyaan lagi yang buat biar Iya. dapat Bitcoin. Oke. Tapi ini makin gue pas nonton inian ya Mas ya, trailernya. Tapi lo harus datang lo premier lo. Tenang Iya. aja, Awas lo. pasti. Gua aja penasaran ya nonton trailernya. Film kita jadi gini gitu. Tadi saya nonton situ pakai headset. Terus 30 detik pertama pas mukamu muncul yang jadi pocong. ya terus Lompat saya. Demi Allah, sumpah. Kaget. Mana saya pakai headset kan, volume 100 gitu kan. Wah ini gokil sih nih film nih, harus nonton sih. Bener deh, harus nonton. Moga-moga ya nih sebuah film yang lengkap lah. Dan bukan cuma melulu jualan jump scare, Iya. tapi menjualkan juga the drama dan horor yang kata kakak Nirina adalah yang paling Horor. menakutkan adalah yang horor. terjadi dengan orang terdekat kita. Horor yang dekat. Amit-amit dengan kan? realita. Itu kejadian dengan siapapun yang dekat dengan kalian gitu kan. Tapi sebenarnya latar cerita ini tuh secara garis besar tuh menceritakan apa? Ya tentang sebuah keluarga yang kemudian mengalami malapetaka, musibah dari sebuah faktor di luar dari keberadaan sekeluarga ini yang akhirnya mengungkap satu turunan yang mereka nggak pernah aware tadinya ada. Dan sekaligus membongkar juga masalah yang selama ini dipendam sama suami istri ini. Jadi kan kompleks ya, ada masalah dramanya, ada masalah horornya, ada masalah juga warisan yang tidak pernah mereka dengarkan sebelumnya. Karena keluarga ini kan keluarga metropolis yang tidak berhubungan lagi dengan cerita-cerita lampau yang ada di wilayah daerah kelahirannya. Tapi juga ternyata di wilayah metropolis juga memendam satu peristiwa di masa pandemi ini, ceritanya setelah pandemi. Mengangkat Iya. ada pandemi Di situ ada dramanya di mana seorang kepala keluarga, Raka, akhirnya di lay off sama perusahaannya dan diambil alih tugas kepala keluarganya sama istrinya.
sama Alia. Jadi di situ Raka berperan sebagai bapak rumah tangga. Oh, wow. Gitu. Menarik ya. Iya. Ini ceritanya lengkap lah. Yasmin meninggal gara-gara apa? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu gak ya? Hah? Aduh, gua nggak punya Bitcoin lagi. Kayaknya. Kan nonton film ya harusnya ya. Mm-mm. Tapi ada sih sedikit ya. Mm-mm. Ada Apa ya? peristiwa yang di luar logika terjadi pada Yasmin yang kemudian membawa Raka berpikir ulang tentang skeptisnya dia terhadap suatu energi di luar sana gitu loh. Kalau Raka orangnya soalnya logis karena dia arsitek yang biasa berpikir secara hitungan-hitungan. Nah, ini bisa nih bangunan minta miring segini, oh berarti gua harus bikin panjang dari sini. Nah, itu kan hitungan-hitungan itu udah biasa dilakukan dengan cara berpikir. Nah, ketemu dengan peristiwa ini dia nggak logis Iya, menurut dia. yang logika lah yang masuk Tapi ternyata pikiran. kehidupan ini tidak semata-mata mengandalkan logika. Wow. Seru sih, jadi pengen nonton ini. Harus Nonton nonton dong, sih, harus nonton. Harus nonton. Tanggal 14 Agustus ya? Tanggal 14 Premier. Agustus. Dan banyak bawa 4.000 orang lain yang nonton untuk hari pertama. Siapa? Lo. 4.000. Ah, kayaknya 7.000 dah. Oh. Kasih. Yang Bitcoin. Punya dia. Oh, makasih ya. Saya 10.000 bawanya. Tambah lagi. Ya Allah, kapan lu gila? Gua Oh, masih ada. habis ini nggak jadi host lagi, saya udah kaya Adanya nih. ini. Iya, ini juga kita nggak dapet. Oh, apa itu? Firza dapet tuh Wih. dari tim script nih. Slide. Tim script continuity itu ada Iya. tulisannya. Oh, Tapi spesial Mama lagi. Nerina juga dapat loh. Iya, makanya kalau Om Nugi nggak dikasih. Tadi dibuang nanti sama Om Nugi. Jadi ini satu souvenir yang saya juga baru lihat hari ini loh. Aduh, ternyata keren sekali ada ininya. Ini souvenirnya? Untuk orang tertentu. Oh. Iya. Saya orang tertentu. Yang jadi kamu jadi pakein itu tadi kain kafan yang asli dulu. Oh, jangan. Iya. Jangan. Kalau pakai kain kafan yang asli aku kasih nih. Tapi biar teman-teman lupa penasaran ya. Heeh. Adegan yang paling menyeramkan yang nggak pernah bisa dilupain di benak Firza dulu deh. Iya itu. Yang menyeramkan atau apa Atau ya? yang paling nggak bisa Firza lupain. Menyeramkan, tidak terlupakan, Yang aku terus dimandiin. bikin stres. Yang Sekali seumur hidup nggak mau lagi deh. apa ya? Itu Yang dimandiin yang kali ya. dimandiin sebagai mayat. Oh, itu bukan stuntman ya? Itu Bukan. asli ya? Iya, Itu sampai asli. gue nonton. Lu dimandiin. Itu berarti tahan napas dong? Iya, aku harus tahan nafas beberapa detik karena ada kan covernya ke muka aku. Jadi kayak nggak mungkin dong mayat nafas gitu. Iya. Jadi aku harus tahan nafas beberapa detik gitu. Terus apalagi dimandiin kayak, aduh dingin banget lagi airnya. Mau gerak juga Iya, nggak karena boleh. di daerah Iya. puncak gitu situnya. Udah gatel. Gatel. Iya. Gatel. Jadi kan karena Airnya air mawar ya? iya, Air Air bunga mawar. air bunga. Itu aku sendiri ngelihatnya juga amit-amit sih, kebayang kan Nirina sebagai ibu dari jenazah anaknya di depan terus dia mandikan, tuh buat aku sih gokil sih adegan itu. Itu masuk tuh di trailer tuh ada. Iya, dan itu nggak gampang. Firza sampai disemangat-semangatin karena memang berat kan, udah malam loh itu. Yang kritik ulang terus apa? Adegan apa? Di Ada- sling. Di Iya, sling. ada satu scene yang kita harus ulang dari awal. Di Di sling. sling. Di sling apa? Sling Di ditarik. sling jadi kayak aku terbang gitu. Wow. Aku terbang jadi Itu ada lagu yang Superman. mungkin dong dong teng dong teng dong teng dong teng dong dong. Aku terbang tinggi. Itu lagunya beneran ada judulnya. Emang ada apa? Ada. Apa judulnya? Nanti cek di album saya yang judulnya Udara ada. Udara. Tong tong teng dong 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 teng dong. Mas Nugi Iya. ngomongin musik deh. Ya. Jadi musik. Film. masih aktif. Masih dong. Oh, kalau misalnya denger Mas Nugi tuh ingetnya yang selalu gaya gini-gini. Asik. Itu Ya, ikonik banget tuh. Iya, Sampai sekarang masih bermusik. masih banget karena itu yang paling waktu yang paling bagus ya.
Bermusik itu waktu yang paling bagus. Oh iya. Kan jam kan yang waktu. Iya. Waktu. Waktu paling bagus musik. Jadi tetap musik main karakter. Oh, oke. Aku pikir Film juga jadi main karakter Enggak. asal menyenangkan. Nah, itu tadi. Enggak boleh, harus salah satu dong, Mas. Kalau gue Iya. mau dua, kenapa? Iya kan? Kalau boleh dua kenapa harus satu? Iya. Wow. Itu untuk hobi ya, bukan untuk Bukan untuk Yang- profesi ya, dua-dua. untuk profesi. Takut dia mikir ke inian kan cinta gitu. Nah, Wah. kan dia ngarahin dia. Ya. Kakak Calvin ngajarin pacar-pacar. Iya, bagus. Jangan. Kamu nggak mau ikutin Papa Nugi ngelanjut ke selain main film gitu jadi musisi? Boleh. Dia juga fashion. Oh, Fashionnya bagus. apa tuh yang fashion show yang jalan gitu? Styling Oh, juga. Styling. oh desainernya. Wow. Jago dia, bener. Tuh kamu syuting-syuting gitu sekolah gimana? Izin. Izin. Oh baik ya sekolahnya. Ya, Kasih sekolah tahu di dong mana? sekolah. Kasih tahu dong Sekolahnya adalah. Emang boleh? Gak apa-apa sekolah. Boleh. Boleh. Oke. Sekolahnya adalah perguruan Cikini. Oh. Dan Perkin. memang perguruan Cikini dari dulu tempat bernaungnya teman-teman sineas, musisi gitu. Jadi emang dari kecil gue kecil ya, emang udah ketahuan di situ. Jadi dia ada di tempat yang tepat karena di endorse sama sekolahnya. Damn. Ah, ini aja Damn, kuliah bro. Di endorse maksudnya kegiatannya di endorse. Iya, begitu maksudnya. didukung. Bayar ya. mah tetap. Kode ini kode ini. Kode Perkin, ya. Perkin. Terus apa kuliah di ini aja IKJ kuliah? IKJ. Sekalian. Apa itu? Nggak usah mikir kejauhan. Oh kejauhan ya. Oh kejauhan ya. Main film dulu yang banyak. film dulu yang Semua. Firza ini kan kalau secara perjalanan karir di filmnya kan lumayan loh, banyak loh. Banyak banget. Dan aku sendiri yang baru pertama kali diproduksi ini ngelihat, oh ternyata memang banyak yang make Firza untuk masuk di produksi film karena anaknya kayak gini gitu loh. Iya. Diajak komunikasi lancar, cepet nangkepnya. Jadi kan Mas Sunu ini sutradara yang kami pikir berdua tuh orangnya serius, diem, Diem. jarang ngomong. Tapi Tapi dia ngasih instruksi dengan lugas. Kalau misalnya yang mungkin kapasitasnya nggak sekelas Firza mungkin nggak ngerti kali maksudnya apa. Oke. Ya kan yang kamu kasih tahu, kamu nanti begini gitu kan, cuma sedikit kan ngasih taunya kayak gimana misalnya. jadi kamu apa ya? Kamu nanti saatnya di sini. Iya, kamu setnya di sini, kamu actingnya nanti- sesuai di skenario, tapi ya gitu-gitulah pokoknya. Nah dia nangkap itu semua dengan lebih Nggak perlu dijelaskan ulang lagi, nggak perlu banyak detail jelasin. gitu. Nggak bisa Iya. tangannya nanti begini ya, gitu nggak perlu gitu. Oh langsung dia bisa ini ya apa? Iya. Apa dibilangnya? Ya berarti kan referensinya dia dengan semua. Jam terbangnya udah tinggi. Ya aku sih ngelihatnya begitu ya. Wah keren. Abis ini lama-lama. Habis ini tinggal 3. Ya, 3 kan nanti Tiga, dapat masih lagi 2. dari mama. Aku nggak belum dapet dong. Iya kamu belum nyebut aku. Ya udah deh. Nggak apa-apa, aku masih punya banyak sih di rumah. Iya. Tapi Makanya nyebut aku. Ya udah deh, Papa Nugi tuh ganteng banget. Nah, itu nggak ditanya nanti kalau ditanya. Itu nggak ada hubungan konteks. maksa dia. Saai. Ewing. Tapi aku no cap loh ini. Iya, aku juga Riz. Riz. Oh ini udah terkontaminasi nih bapak-bapak ini. Kemarin soal ditanyain gitu, gitu baru Iya denger. ya. Cap. Ohio atau enggak? Ohio. Ya lupa. Tahu, Apa? Ohio tahu. Apa emang? Halo. Bukan. Oh ayo apa? Ohio itu dalam bahasa Gen Alpha itu aneh. Aneh. Oh berarti Papa Nugi aneh. Enggak, aku kan cuma cuma ngejelasin Nggak usah ketawa. artinya doang. Lu berarti bener aneh. Enggak, Oh, no enggak. cap, no. No cap, no cap. Wow. Sangat anak-anak muda sekali ya. Ini bahaya ini, bahasa barunya keren-keren soalnya. Tapi Itu kan udah zaman dari 2024. Baru ke tahun lalu. Baru. Kalau bahasa telepon ini 2024 baru gitu. Ya udah. tapi proses syuting sana tuh
kru segala macam itu pernah ada cerita-cerita yang Ada mistis? Ada. Apa? terjadi sama Ada Mama ya. Nirina Iya, ya. terjadi sama Mama Nirina. Apa? Jadi waktu itu mau foto continuity, ya wardrobe ya orang Iya, wardrobe. iya. Orang Kan biasa wardrobe, kalau habis shoot. satu scene di take, Ya, biar ngecek continuity-nya gitu, difotoin. Dan itu siang, di deket- menuju sore, menuju sore, mau break maghrib, mau break maghrib. Terus pas difotoin ternyata dan ada, di lokasinya yang pekuburan itu. iya, Di situ ada semua, kecuali kamu ya. iya Kamu nggak ada kecuali di situ? aku enggak deh. Iya, di situ ada Mas Septian, ada aku, ada Mbak Mutia, Ibu Mutia, Nini. terus ada sutradara Mas Unu juga ada. Terus ceritain dong. Jadi pas foto, pas Mama Nirina tuh foto, pas diambil fotonya tuh pas kita Dia suruh lihat, geser-geser dulu. iya disuruh geser-geser Karena kan kan. lampunya kurang terang situ kan, karena biar kelihatan semua bajunya, Hmm. make upnya, continuity. Terus pas di foto lagi, Kak boleh geser dulu gak? Geser Mm-mm. dikit aja. Terus pas dia foto lagi geser mulu kan. Nah udah diambil fotonya dan Udah selesai tuh. udah selesai. Terus pas Mama Nirina tanya, ini kenapa disuruh geser-geser mulu? Kak, ini lihat fotonya. Bukan Apa ya? bukan gitu. Jadi Apa? pas udah Aku geser-geser, lupa. udah nih, udah selesai. Udah selesai. Terus masuk ke scene oh berikutnya. iya benar. Terus pada gosip kayak gosipin gitu di Gosip-gosipin. belakang. Kenapa Oh, sih iya, geser-geser mulu oh, gitu? iya. Bukan nih. Jadi, terus ada Nirina kayak kesannya gitu-gitu loh. Iya, Kenapa sih gitu kan? iya. Dan ternyata Terus Dan ternyata di fotonya itu di pundaknya Mama Nirina ya, ada sosok gitu hitam. dan di zoom kan ini bisa di zoom Iya, kan. karena itu masih menuju ke sore kan, menuju maghrib. Nggak gelap banget. Nggak gelap terang. banget, wow. Pas di zoom kelihatan kelihatan satu matanya sama bagian sebelah sini warna kayak abu-abu. abu. Padahal aku gak lihat loh. Terus gimana ngeliat itu? Firza? Ya kita sih lihat, Firza belum lihat. Aku belum lihat. Dia baru dengar ceritanya. Oh, mau Mau. lihat. Wow. Lihat. Agak nekat ya anak ini ya. Enggak, di fotonya doang. Ya, dan itu memang kita semua kaget. Hah? Kok bisa? Terus pada ini ada yang bilang ini kan tadi ada orang lewat. Bukan masalah ada orang lewat, kan orang continuity biasa aja fotonya, nggak dengan teknik-teknik Iya, khusus iya. tertentu, orang pakai handphone doang. Oh, dia- Tapi ya muncul itu, kalau dia mau muncul ya muncul. Dan itu kalau buat aku pribadi secara produksi ada beberapa kali kesempatan juga emang di suatu lokasi yang begitu ya ada. Iya, Gue juga bingung kok bisa gitu ketangkap dengan kamera yang, ya kan ini kan kamera istilahnya bukan kamera profesional Iya. ya. Bisa ketangkap. Kalau mau dia ditangkap ya ditangkap sama kamera itu. Serem juga berarti tempatnya ya. Hmm. Tapi dalam proses syuting ada nggak sih ritual-ritual tertentu yang dilakukan sebelum atau setelah syuting? Kayak tadi misalnya Mama Nirina cuci tangan gitu kan? Atau dari yang Kita kru-krunya tumpengan ngapain? pastinya. Iya, kita tumpengan sebelum sebelum- produksi. Iya. Kita tumpengan. Itu kan untuk kru-kru segala macam. buat semuanya. Buat semuanya. Warga juga. desa. Iya, warga iya. desa. Diundang lah Diundang lah. perwakilannya. Perwakilan. Kita juga terus habis itu ya biasanya kalau sebelum melakukan kegiatan ritualnya adalah doa bersama. Doa bersama. Di lokasi hari pertama, scene pertama, Scene pasti pertama. langsung diumumkan tuh doa bareng kayak gitu. Hmm. Terus pas rap juga ada makan-makan bareng. Itu ritual-ritualnya tuh ke arah sana. Makan embek. Makan guling. Iya, embek guling. Wow, enak ya. Yoi. Pantas nyaman dia. Iya, emang menyenangkan kita dapat produksi yang asik lah, nggak bikin bete di tempat. Terus ada tempat jajanan legend sekoteng datang. Ya, terus ada mie Nih, mie kan merek. merek. Iya, habis mereknya itu. Mie Sebenarnya buat gue itu pengalaman baru karena gue belum pernah makan mie itu. mie itu. Mie Kita sebut ada di sini. gitu. Kita sebutnya mie itu. itu. Dan semua suka. Kecuali aku belum pernah Papan cobain. atas. Gak mau nyobain. Ih, enggak. Gaya dia. Aku
Jangan nangis, jangan nangis. Iya. Suka iseng ya Papa Nugi ya? Iya parah nih. Tapi Tapi kamu naik boncengan sepeda pernah belum ya kemarin? Hah? Di lokasi. Yang mana? Oh enggak ada kamu ya? Pas aku Oh, bawa sepeda ya. enggak. Iya. Ih. oh pernah ke lokasi bawa sepeda. Iya, aku bawa sepeda. Oh iya ya, waktu Mm-mm. reading juga Mm-mm. suka bawa sepeda. Oh pas di lokasi itu kan ada kamu, benar. Pas di rumah kamu kan. Iya iya. Bicarain sepeda Om. Ya. Nggak nih, Tadi lagu, sekarang sepeda. hal aneh nih, maksud saya bukan aneh sih, nggak banyak yang seperti itu ya. Dari 2009 kan mulai aktif. Wih tahu lo, wih hebat Kalau lo. sampai sekarang kan sampai Keren. jual mobil motor. Wih, Artinya investigasinya secara deh. pribadi nggak ada mobil motor gitu, secara Iya. pribadi walaupun keluarga ada kan. Iya. Tapi secara pribadi kemana-mana. Aku kan dulu anak Harley, Oh. anak VW, jadi emang kebiasaan hobi otomotif dari dulu. Nah terus kenapa ke sepeda? Kenapa ke sepeda? Karena kebutuhan. Butuh untuk sehat, untuk gak stres. Kirain untuk biar saking mencintainya lingkungan Indonesia Dan ini. ternyata berdampak sama lingkungan. Jadi kalau belusukan lingkungan kan udah tahun 98. Beralih transportasinya menjadi sepeda itu 2009. Sebenarnya 2008 tapi gue sahkannya 2009 aja deh. Karena satu dan lain hal gue akhirnya memutuskan kayaknya gue udah gak kuat deh sepedaan mobil-mobilan atau motor-motoran di Jakarta. Karena stressful buat gue waktu itu. Iya, stressful Jakarta. Tapi setelah gue naik sepeda, gue sekarang jadi lebih bisa mengontrol stres itu sendiri kalau di Jakarta. Dulunya sampai sakit. Itu makanya gue jadi bilang ada kebutuhan. Spend waktu sepeda kan lebih lama ya kan? Kata siapa? Ayo gue tes. Oh iya, Lu rumah lu di mana? Cawang misal. Mau dari mana? Dari sini dari Tebet. Dari tempat kita nih Dari ke tempat Cawang. Ayo gue tes. Kalau saya naik motor 15 menit. Iya 15 menit jam berapa? Ya anggaplah office hour. Ya udah, Jam- beda-beda tipis sama motor lu. Oh iya. Wow. Oh jam terbang tinggi sih. Bukan jam terbang. Terus? Gue kan punya jalan juga beda. Lo buka aja Mbah Google Map. Oh berarti rutenya rute Pejalan kaki. Kok tahu emang bener. Emang bener. Gokil ini. Iya. Kan saya mikirnya kan kalau memang konsepnya untuk mencintai lingkungan gitu kan sekarang udah ada mobil motor listrik gitu. Kenapa nggak pakai itu aja? Karena gue lebih suka dengan keringat. Oh, mencari Apa yang kau persembahkan kepada bumi pertiwi lewat keringat dan darahmu itu akan lebih bermakna buat alam ini. Wow. Quote of the day. Bener ya? Bener. Ya. Biar penasaran teman-teman Indopop. Dialog apa yang paling kayak ini banget spesial banget. Dialog. Dialog. Masih Bisa ingat ya? kata-kata apa yang paling ini keren nih di waktu di syuting gitu. Masih ada nggak skripnya? Coba. Ya waktu misalnya pas mau meninggal ada ucapan sebelum meninggal gitu. Enggak sih. Panggilan. Enggak ada kayaknya. Enggak ada ya? Masih Coba. ada nih skripnya. Coba ayo kita baca dulu. Kita reading lagi. Reading dulu. Boleh dikirim, Mas. Mana? Kamu scene berapa inget gak? Nyawa. Itu. Nah ini nih. Nih kamu ini nih. Wih, dialognya Oh apa tuh? iya, yang Kita masalah lagi di mobil nih. kita Oh, lagi cerita lagi di mobil nih. Iya. Terus ngomong apa? Jasmine itu Kamu, bilang, Jasmine? masih lama nggak sih sampai rumah nenek? Itu yang kamu ingat. Bukan sih, Yang paling Apa ya? meaningful ya? yang itu bukan dialog, itu nyanyi ya? Oh, nyanyi. Oh iya, yang waktu nyanyi, yang waktu itu lagi jalan-jalan sama ke, Mama Nirina. boleh disebut gak? Ke, boleh. Iya kan? Yang lagi jalan-jalan tuh lagi main. Nah itu kita lagi nyanyinya tahu nggak apa? Apa? Apa ya, lupa lagi. Nah kan? Pokoknya nadanya tuh cicak-cicak di dinding, tapi liriknya kita bedain jadi gen alfa. Gen Apa ya? apa? Bingung, lupa. Mewing. Bukan. Ohio. Bukan.
Sigma Sigma di dinding, Oh. diam-diam merayap, datang seekor skibidi. Itu Skibidi. Oh iya, Skibidi. Skibidi. Skibidi, hop, lalu di mewing. Iya, dia ngomong tuh skibidi aja. Kan gue nggak ada di sini itu pas ketemu skibidi siapa? Gue tanya Scooby-Doo. Beda umur sih, beda. Emang Scooby apa? Iya. Masuk kok tahu Scooby-Doo, Scooby-Doo bidu. Oh, biru. Itu lagu. Kalau Om, dialog yang paling meaningful Ini sambil baca ini dia. yang Popo Nugim sambil baca. Ada satu scene sih sebenarnya meaningfulnya karena dialognya diucapkan dengan emosi yang ditahan tapi harus kelihatan meledak karena sebenarnya dia kan menyimpan tuh peristiwa ini kan ngebongkar sesuatu yang disimpan sama si Raka sama si Alia sebagai pasangan suami istri. Nah itu di kamar kita. Nah itu gue sendiri nggak tahu jadinya gimana ya. Moga-moga keren, moga-moga. Maksud gue keren gitu. Maksud gue bisa merepresentasikan peristiwa itu di mana gue melihat memori kehilangan sekaligus keluar sesuatu yang sifatnya gue pendam lama penutnya lah ya. bertahun-tahun. Terus gue menyampaikan itu dengan berusaha kenceng tapi nggak terlalu. Ya itu momen-momennya. Tapi kalau kata-kata gue cuman bilang setega itu ya kamu Alia. Tapi gue harus marah, nyimpen emosi, sekaligus juga mengungkapkan peristiwa yang membebani kepala gue. Itu waktu itu kita briefingnya lumayan ribet soalnya. Itu yang gue inget sih. Dan situasinya di kamar yang harusnya tempat kita secara pasangan kan tempat yang paling Nyaman, romantis gitu, tapi ini menjadi suatu peristiwa yang berubah di situ karena setelah kehilangan Yasminnya itu tadi. Berarti ini memang dramanya ini Bang Iya, kuat sekali ya. yang tadi gue bilang karena Kekeluargaan. karakternya dibangun sedemikian rupa, jadi kita selalu ada kayak diskusi panel gitu. Diskusi panel. Bahkan sampai 45 episode podcast itu waktu itu. Lama ya. Lebay banget. Nah, kita benar-benar diskusi nih gimana nih sini nih gini. Karena memang sang sutradara Mas Sunu kan udah punya film di kepalanya, udah jadi. Itu yang aku hebatnya. Aku masih susah sih berpikir kok sutradara bisa kayak bikin film tapi masih di kepalanya udah bisa lihat nih peristiwanya nyambungnya gini gitu loh. Nah itu. Yang penasaran ini. Nah, harus nonton. penasaran dan harus nonton, jangan cuma penasaran dan penasaran harus doang. Iya lah, nonton pastilah. Harus nonton. Tanggal 14 kan. Dunia Mencekam sama Maxima Pictures yang bikin. Dunia Mencekam itu anak-anak muda. Pantes Kerja ada sama. skibidi. Nah, ini skibidinya. Tadinya jagoannya. sebenarnya kan Nggak ada di skrip. iya nggak ada di skrip, kita tuh buat sendiri gitu. Ini nggak apa-apa dimasukin. Ya udah nggak apa-apa katanya. Kamu kan cuma bikin nyanyi sendiri. doang. Iya. Itu kan momen tentang keakraban ibu dan anak yang plesir lah. Terus dia anaknya zaman sekarang kan alfa kan. Jadi nyanyinya itu apa? Sigma di dinding. Oh di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor skibidi, hap, Lalu di mewing. Wah, asik Aku ini. kok nggak ada capnya. Iya kan Ya, datang seekor skibidi. Cap. Lalu Oh, di iya. mewing. ya ulang lagi berarti. Bapaknya nggak diajakin. Bapaknya curhat ini, sebel dia. Mas Mugi, Firza, terakhir deh pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman Indopop supaya mereka tonton film ini, coba sampai pesan dengan hal yang paling kuat Firza, yang apa ingin disampaikan Apa ya? supaya mereka tuh makin gue harus nonton ini. Apakah ada pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan di film ini sehingga mereka harus nonton? Dari Firza dulu. Singkat. Mas 5 jam juga nggak apa-apa. Allahu Akbar. Film horor Panggilan dari Kubur ini bukan film Panggilan dari Kubur ini tuh beda dari film horor lainnya. Karena
film Panggilan dari Kubur ini ada horornya, ada dramanya. Jadi horornya tuh bukan sekedar jump scare doang yang tadi aku bilang. Ada juga yang dramanya yang menyentuh hati. Jadi kalian harus tonton biar nggak penasaran. Ya. Nonton ya. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu, oke. Harus sampaikan lagi. Harus Kan Nonton pesannya, ya. Kan pesannya Iya, itu. kan tiap- pesannya pesan yang kata-kata kalimat juga. kasih tahu. Nonton ya. Ya Allah. Nonton ya Panggilan dari Kubur 14 Agustus Tahun di seluruh bioskop 2025. Indonesia karena film ini akan mengangkat sebuah cerita yang lengkap sekali tentang sebuah keluarga, juga tentang bagaimana merawat seorang Yasmin sebagai anak, dan sekaligus ini film yang jarang sekali ditemui dengan pemeran Nirina sebagai film horor. Nah, itu sih pesan saya. Jadi silakan kita nonton bareng-bareng. Saya sendiri pun sangat senang bisa kerjasama dengan semua cast. Dan moga-moga film ini menjadi salah satu tontonan yang mempunyai apresiasi berbeda dengan film yang lainnya. Jangan lupa nonton. Mas Nugi, Firza, thank you udah mau Thank hadir you, di Kakak Indo Alvin. Podcast. Thank you. Sukses selalu, semoga Amin. film ini Ya, minum banyak dulu peminatnya. Minum dulu, kita minum dulu. Beneran ada minumnya loh. Ya emang iya. Semoga banyak peminat di Panggilan dari Kuburnya pasti nih, Amin. dengan tadi konsep segala macam yang udah dipikirkan secara matang, bukan hanya untuk horor, juga ada kekeluargaan. Pasti bakal menarik sih teman-teman. Jangan lupa nonton di bioskop kesayangan kalian, pasti ada Panggilan dari Kubur tanggal 14 Agustus. Ya. Thank you teman-teman Indopop, itu aja. Terima Mas, kasih. thank you. Thank you, brother. Sampai jumpa di Indopop Podcast selanjutnya. Bye. Mewing. Mewing. Lu tahu nggak Mewing? Tahu dong. Oh, tahu. Jawline. Ya, apa sih artinya jawline? Jawline tuh ini loh.